Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lutfi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Dwi apa kabar? Keluarga sehat? Alhamdulillah baik dan keluarga sehat, Pak. Alhamdulillah, Bu Dwi. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, Bu Dwi tidak semangat kayaknya, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa, Bu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang sedikit ada masalah, Pak. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana, Pak. Kira-kira apakah Pak Lutfi ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu. Insya Allah ada waktu, Bu Dwi. Bu Dwi jangan sungkan. Bu Dwi tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Lutfi ada waktu? Mohon maaf loh, Pak, jika seandainya saya mengganggu. Insya Allah ada waktu, Bu Dwi. Bu Dwi jangan sungkan. Bu Dwi tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman, Pak. Pikiran saya itu nggak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu rasakan dan harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Pak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Ya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi, permasalahan seperti apa ya Bu Dwi? Silakan diceritakan. Jadi begini, Pak. Beberapa hari yang lalu, Bu Kepala Sekolah melakukan supervisi di kelas saya, Pak. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari Kepala Sekolah, Pak. Bagaimana bisa Bu? Lalu, kira-kira apa yang membuat Bu Dwi mendapatkan teguran tersebut? Kalau menurut saya nih ya, Pak ya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya Bu? Itu loh, Pak. Kepala sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Dwi dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Dwi terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Dwi lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak.
Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Dwi tidak menggunakan buku paket? Menurut saya nih ya Pak ya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah sangat bagus, Bu. Menurut Bu Dwi, bagaimana hasilnya saat Bu Dwi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Bu Dwi menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Ya, jadi ngomong-ngomong, setelah Bu Dwi bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak tenang, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Ibu Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada saya, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian harinya. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Dwi merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu, karena Bu Dwi tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bu Dwi memberikan argumen, sehingga hal ini membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Iya, Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak ya? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Dwi bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Bu Dwi dipanggil dan ditegur oleh Bu Kepala, Bu Dwi siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif atau solusi sehingga menambah semangat Bu Dwi dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, amin. Amin ya robbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Dwi selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Ada hal lain yang mungkin beliau akan memberikan solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang mungkin Ibu Dwi lakukan? Ya, saya berencana bahwa ketika saya menemui Ibu Kepala Sekolah, saya juga akan meminta maaf kepada beliau, Pak. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku paket. Di samping itu juga meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik.
Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Dwi selanjutnya? Ya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku paket untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, luar biasa Bu Dwi. Langkah penyelesaian yang bagus Bu Dwi yang diambil juga sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur ya Pak ya, saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Dwi sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Dwi rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Bu? Ya baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku paket. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah Pak, dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Bu Kepala Sekolah Pak. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu Dwi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Nah, dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya ya Pak, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya Bu, sama-sama.